أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh arsalahu kaffatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira fa shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama saya melihat gambar api di sini. Kamu lihat nggak api di sini? Api. Lihat nggak? Ya. Ada api kena angin di sini. Ya. Ya kan? Gambar api kena angin nih. Oh, ini tungku. Itu awalnya. Oh, ini tungku. Kalau begitu ini pasti besi. Ya kan? Logik kan? Oke. Nah sekarang coba Anda lihat ya. Ini kan sebesar baterai Anda. Baterai ya? Sebesar baterai Anda kan? Petak dia bikin. Sebesar disk. Coba Anda coba lihat yang baik-baik. Coba foto, coba zoom. Petak. Apa yang dia pesankan coba? Dia bikin petak. Setelah dia bilang ini besi, ini petak. Apa? Dia mau bilang ini benda teknik, Mas. Ini petak, tanda dia benda teknik. Ini petak, tanda dia benda teknik. Ini petak, tanda dia benda teknik. Ini benda teknik, Mas, katanya. Kamu cari deh. Kalau ini sudah benda teknik, berarti ini dibuat, kan? Ini apa? Ini kemudinya, ini lampunya, dan ini dia punya skopnya, dan skopnya pakai roda, saking gedenya. Kalau sampai di sini aja nggak bakal selesai. Ya akhirnya kita temukan bekas rodanya itu 13 km lebarnya. Itu ada di buku itu kalau nggak salah. Di buku yang kamu kecil. Ada nggak sih? Bekas roda gigi. Bekas memindahkan masjid itu ya, misalkan istananya Ratu Boko ya? Bukan, kendaraan Nabi Daud. Kalau di Google Maps itu itu tuh 13 km bekasnya, lebarnya. Itu ada di pantai selatan di sana ya Pak. Jadi ini ke barat sana dia 700 km ke sana, 700 km dalam laut. Dan itu dia jalan lurus yang di Pulau Jawa ini, dari Pulau Jawa dia lurus saja. Sengaja kan? Ini lain ini. Akhirnya di angkatan 17 2011 itu, saya masih ingat 20 November 2011. Tungku tu macam take off, api tu untuk menyalakan. Start engine lah. Dia api take off tungku dia. Ya kayak kepala kambing itu kan selalu dipanasin dah. Sup itu kan di restoran. Yang pasti sekali. Tapi dia bikin api kena angin itu yang luar biasa. Kayak api kena angin lihatnya. Dan itu dengan seni bagaimana? Kalau dia kalau pelukis dia itu kayak Abdullah, naturalis. Ya dia bisa bikin api yang lagi tiup angin. Itu udah gampang. Sampai dia bisa, oh ini tunggu. Api kan nyala mesti ada oksigen, angin. Tak ada udara, tak bisa nyala. Dia mau bilang itu aja. Nah ini dibikin peta. Oh ini berarti benda teknik dari besi gitu lah maksudnya. Itu teknologi. Ya berarti ini kendaraan kan? Teknologi zaman segitu udah ada. Nah kalau Anda bilang ini peninggalan Buddha, dalam hal apa Buddha harus memesankan petak seperti ini nih? Kan susah ini. Kalau dia patah ulang lagi kan? Mahal ini. 13 km Anda bisa bayangkan. Lebarnya. Gedenya itu. Nah ternyata Nabi Daud itu disuruh membuat namanya sabigat. Bukan labusin, labusin ada, sabigat ada. Labusin itu baju besi, dari kata libasa. Gitu. Nah, jadi saya bilang ini sabigat. Kendaraan pengeruk. Nah, ini pengeruknya, ini pakai roda. Saking gedenya pengeruknya harus pakai roda. Ini lampunya.
Dan ini pengemudinya. Karena ada arus kan, dari harus ada kemudi dia. Kalau tidak ada, lari dia. Nah, kenapa dia bikin besar? Kalau saya lihat, itu bukit yang dia harus gilas itu lebih tinggi dari Mount Everest. 11 kilo. Mount Everest kan cuma 8 sekian. Ya, 8.000 lebih. Nah, kalau dia bikin kecil, dia kan langsung berbelok. Makan waktu kan. Terus saja. Aku mau lewatin aja berapa tinggi itu bukit. Gila saja gitu. Luar biasa kan Nabi Daud. Nah, terus bagaimana? Kamu kan bisa melunakkan besi, Nabi Daud bisa melunakkan besi. Terus jin-jin kan bisa ngangkat. Terus ini kendaraannya gimana? Suruh aja dorong. Jadi nggak usah pakai mesin, yang penting kendaraan sebesar itu ada gitu, ada bekasnya. Dan bukan satu bekasnya, banyak sekali di muka bumi. Lebarnya itulah 13 kilo. Sabigat lah. Sabigat. Jadi kita menemukan sabigat itu. Jadi sabigat itu bukan baju besi yang besar-besar. Kendaraan. Ini kendaraan di zaman Nabi Daud ya, Pak? Daud. Di dalam laut gitu. Di dalam Bisa laut. dilihat gitu. Iya. Jejaknya tuh masih ada sekarang di laut. Pakai Google Earth ya. Google Earth kan dibikinnya pakai suara itu. Iya. Pemetaannya itu masih ada, dan itu si pihak Google sudah jalan di situ. Kalau nggak kita nggak bisa berjalan kan. Dia juga udah jalan tapi dia nggak bisa jawab apaan ya, jawabannya di sini. Nabi Sulaiman bilang, ini apa nih? Oh, ini kendaraan kemarin nih, bikin. Nah, dibikin petak, bikin yang petak bikin kan, dimarahin jinnya kan. Itu bukan petak tuh, ulangi. Udah petak, oke, kita tinggalin. Nanti angkatan 74 akan mengerti. Iya, begigi. Iya kan? Bayangin transformasi otak dia itu sampai ke kita. Jaraknya berapa ribu tahun. Sekarang kita udah bisa membayangkannya. Lalu untuk apa? Kamu udah mengerti sekarang untuk apa? Makanya saya bilang kamu itu kan generasi kelima. Tahu nggak generasi kelima? Generasi pertama itu Nabi Daud. Dia dapat Zabur. Generasi kedua adalah Nabi Sulaiman. Dia punya jin untuk mengkopinya ke batu. Generasi ketiganya siapa? Soeharto, merenovasi ini. Kalau nggak mungkin dia sampai 32 tahun. Oh, karena dia mempertahankan. Generasi keempat saya memproklamirkan. Generasi kelima kamu. Menyampaikannya ke seluruh dunia. Viral lah. Siap! Menyampaikannya ke seluruh dunia. Viral lah. Ya, kerja saya sampai sini udah selesai. Masuk Nanti kamu Facebook, ditanya. viral. Nanti saya siarkan. Siap. Ya kamu harus bisa mendakwakan ini dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa apa saja. Kamu harus bisa bawa. Dan kamu harus bisa kader orang-orang. Ya, Bu Nelly. Berani bisa viral lah. Bisa dong. Kalau ini kendaraan Nabi Daud, kalau kendaraan Nabi Sulaiman, oke. Nggak ada, Nabi Sulaiman pindah, mobil itu pindah-pindah. Untung aja mobil RI1 nggak pindah. Dipindah ke sini di atas. Katanya mau pindah ke Kalimantan. Kemarin Oh, tanggal pindah ke rumahnya itu. Banjarmasin ya. Pindah ke Kalimantan. Kalimantan. tadi udah ngerti dia. Tapi dengan doanya Nabi Sulaiman yang buat kerajaannya yang paling besar sampai umat selanjutnya itu gimana? Jadi ada doa dia, berilah aku kerajaan yang tidak pantas bagi orang setelahku. Tidak pantas bagi orang setelah. Tidak pantas ya. Ya jadi orang di setelah dia tidak akan bisa membuat apa namanya? Modelan. Menyuruh jin Oh, nyuruh sini. Mengkopi ya. kopi gitu. Itu aja. Nggak ada yang bisa seperti dia. Tapi tidak dibilang dasar kerajaannya. Tidak dibilang dasar. Daud ya. Daud. Udah dihitung Pak Kiai itu bisa jinnya sama Firaun zaman Nabi Musa satu habis dibagi tujuh Jadi orang yang setelah ini sekarang nih artinya jin ya, nyuruh jin ya, itu kan dengan izin Allah. Kalau sebab tamunya Ibrahim yang datang itu kan Nabi Ibrahim bilang, kamu ini orang asing nih katanya, aku jadi takut katanya. Terus dia bawa kepala sapi kan yang sudah digulai kan, didekati sama dia, kok kamu nggak makan? Terus dia pura-pura makan kan, dilihat tangannya nggak nyampe, malaikat aja tangannya nggak nyampe.
Ya, jin bisa bikin patung gini kan luar biasa. Ya kan? Malaikatnya nggak nyampe dia ke kepala sapi itu. Apalagi jin. Kan malaikat lebih canggih dari jin. Nah, bagaimana jin itu bikin patung? Dengan izin Allah. Ya, itu. Ya kalau dengan izin Allah, Nabi Isa juga ngambil tanah liat tiup jadi burung. Hamdu kan. Memperkenalkan hamdu. Itu kerajaan. Kemudian dia mengendalikan angin setelah itu kan? Dan dia menyuruh setan dan jin, setan dan jin menyelam. Setelah ayat itu langsung dikasih dia angin dan dikasih dia setan dan jin menyelam. Nah, bahkan dia bisa membelenggu setan. Setan dibelenggu. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh Nabi Daud. Nabi Daud disuruh bikin sabigat, bikin labusin. Nah, tapi kami dasarkan kerajaannya si Nabi Daud. Nabi Sulaiman nggak bilang dasar. Tidak ada kamus dasar di Sulaiman. Gitu. Jadi dari sini kita kemana? Sudah selesai ya. 11 tinggal 11 sudah. 11 ini. Sudah. Sudah. Berarti kita ke atas ya. Ke atas. Makom Sulaiman. Ya, kita ke sana.